Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 3-9 Maret tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Raden Edi Marta Dinata 331. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 merupakan kapal kelas frigate di kelas Marta Dinata. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia bersama galangan kapal Belanda Dammenschild Naval Shipbuilding. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 2.365 ton ini juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan diantaranya meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid Gun dan rudal Exocet MM40 Blok 3. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi rudal anti serangan udara Mika dan rudal Therma SKWS DLT 12T guna mengacaukan sensor rudal musuh. Senjata lainnya dari kapal ini adalah torpedo A244S jenis ringan dan meriam Close-in Weapon System atau CIWS Millennium 35 mm. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia. Selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Salsa kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI pimpin Monday Update. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin Monday Update yang dilaksanakan di Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Monday Update dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Koarmada RI yang telah dilaksanakan dan membahas rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Monday Update diikuti Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM beserta para PJU dan Kasatker Koarmada RI. Pada kesempatan ini, Pangkoarmada RI menekankan agar jajaran Koarmada RI dalam melaksanakan tugas selalu bersinergi dan bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya yang memiliki tugas dan wewenang di perairan Indonesia. Kerjasama yang solid antar instansi akan memperkuat dan memudahkan dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan yurisdiksi nasional. Satgas Banjir TNI AL evakuasi korban banjir di Bekasi. Komando Armada Republik Indonesia mengerahkan Satgas Banjir TNI Angkatan Laut dari Lantamal 3 Jakarta untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan evakuasi warga masyarakat yang berdampak banjir dan masih berada di rumah-rumah di wilayah Pekayon Kota Bekasi. Banjir ini terjadi akibat hujan deras sejak Minggu malam yang menyebabkan sungai-sungai di Bekasi meluap. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2,5 meter merendam pemukiman dan membuat aktivitas warga lumpuh. Tingkatkan kesiapsiagaan prajurit KRI Bontang 907, laksanakan berbagai latihan. KRI Bontang 907 salah satu unsur Satgas Trisila 25 yang dikomandani Letkol Laut Leksi Afraim Dumais menggelar berbagai latihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit dalam operasi Trisila 25. Latihan yang dilaksanakan di perairan Dumai ini mencakup peran jangkar, patroli sektor, peran pemanduan, peran parade, serta peran muka belakang. Selain itu, kapal juga mengadakan latihan debarkasi pasukan serta latkop, seperti latihan bendera, latihan nuklir biologi dan kimia yang berfokus pada penanggulangan kebakaran. Latihan-latihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan prajurit dalam menghadapi berbagai situasi di laut, termasuk komunikasi antar kapal dan penanganan insiden darurat. Sebagai bagian dari operasi Trisila 25 yang digelar oleh Koarmada RI, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pengamanan perairan Indonesia, tetapi juga meningkatkan keterampilan serta kesiapsiagaan personel TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya. Kas Koarmada RI pimpin Kausri Agama. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM dalam Kausri menyampaikan hikmah puasa di Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI Jakarta.
Kaskormada RI menekankan bahwa ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Puasa merupakan momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat solidaritas antar TNI serta masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Kaskormada RI juga mengajak seluruh prajurit dan personel Kormada RI untuk menjadikan Ramadan sebagai waktu refleksi dan peningkatan kualitas ibadah, serta menekankan pentingnya menjaga kejujuran, disiplin, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan menjalankan puasa secara penuh keikhlasan, diharapkan setiap individu mampu meraih keberkahan serta menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Askomlek Pang Kormada RI hadiri syukuran HUT ke-64 Kostrat. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Farandinanto ST mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 2025 di Markas Kostrat Mandala Yuda, Jakarta. Acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-64 Kostrat tahun 2025 merupakan simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kinerja yang dilaksanakan Kostrat selama ini dan memanjatkan doa untuk kesuksesan Kostrat di masa mendatang. Suasana penuh kebersamaan tampak dalam syukuran ini mencerminkan soliditas serta semangat juang yang terus dikobarkan oleh seluruh prajurit Kostrat dalam mengemban tugas negara. Prajurit Kormada RI ikuti latihan penyusunan naskah latihan tahun 2025. Prajurit Komando Armada Republik Indonesia mengikuti latihan penyusunan naskah latihan tahun 2025 yang dilaksanakan secara tatap muka dan Vikon dengan Kodikratal. Latihan bertempat di Gedung Nanggala Mako Kormada RI Jakarta. Dalam latihan ini, prajurit Kormada RI di bawah pimpinan Kolonel Laut Henok yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Udara Kormada RI. Latihan dilaksanakan sejak tanggal 24 Februari 2025 yang rencananya sampai 11 Maret 2025. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Kormada RI hanya di akun resmi Kormada RI. Kormada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda, Jala Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Smeva, Jaya Mahir.